Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhan nas la iddata kat tadbiri wala war'a kal kaffi anil adha wala hasba arfa'u minal adabi wala syafi'a kat taubati wala ibadata kal ilmi wala salata kal khasyati wala sa'adata kat taufiqi wala zaina azyanu minal akli. Nasihat Allah subhanahu wa ta'ala yang insya Allah ini akan sangat bermanfaat di dalam kehidupan kita. Berulang-ulang saya sampaikan bahwa nasihat ini bukan saya yang menasihati jenengan, tetapi ini adalah nasihat buat kita masing-masing. Mungkin bagi yang baru bergabung ini, Pak Teddy, Bu Lilis, full team dari luar kota, Kriya Saloka, matur nuwun kerawuhannya. Ini perdana, semoga bisa istiqomah. Ini kita sedang membahas kitab yang berisi tentang nasihat-nasihat di dalam kehidupan. Qala Allahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu, wahai manusia, la iddata kat tadbiri, tidak ada yang lebih detil dari hitung-hitungan Allah terhadap kehidupan manusia. Rencana Allah itu sudah begitu detil. Organ tubuh kita bekerja begitu detil. Wong kalau ndak beres sedikit saja awake ndak kepenak, gitu. Gusi melembung, gusi kok melembung ya? Gusine abuh, bengkak. Gusi bengkak saja kita makan sudah ndak enak. Sariawan setitik saja makan sambal kurang nikmat. Maka kalau Allah subhanahu wa ta'ala itu sudah ngatur kehidupan kita, ngaturnya itu detil. Makanya Allah itu punya sifat fatir. Fatir itu Allah yang menciptakan, Allah yang menyiapkan, Allah yang mengatur, dan Allah yang menjamin semuanya. Makanya di dalam konsep tasawuf itu, hidup kita ini sakjane itu sudah ada yang ngatur. Jadi apapun ikhtiar yang kita lakukan hari ini, itu sebenarnya bukan karena kita mampu, tapi karena memang kita dimampukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada yang bisa membandingi, mengungguli detilnya Allah ngatur terhadap manusia. Padahal Gusti Allah itu kalau sudah ngatur apik nih. Kita kadang punya rencana kita tidak selalu tercapai. Ternyata Allah punya rencana yang lebih baik. Dulu kita punya angan-angan pengen begini, tapi ternyata yang terjadi begitu dan begitu. Dan itu faktanya jalan terbaik yang diberikan oleh Allah. Makanya salah satu rukun iman itu adalah ridho terhadap qadha dan qadarnya Allah. Ridho terhadap apapun yang kita jalani hari ini,
duka jenengan seneng, duka jenengan boten, duka atine padang, duka atine sumpek, tapi itulah rencana yang sedang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada yang bisa mengalahkan detailnya cara Allah mengatur kehidupan. Kalau manusia yang mengatur masih ada potensi salah, keliru, kurang pas. Ojo kok ngoten. Wong jenengan iku ndandakno kain ten ngene penjahit mawon. Ukurane pun pas. Nate mboten Bu jenengan dandakno klambi napa rok ternyata mboten pas nate napa mboten. Ukurane wis pas ternyata pas dienggo ora pas. Soale napa wetenge tambah gede. Sing salah awake, mboten tukang jahite. Soale pas diukur dina Senin wetenge sik langsing. Bareng kakean slametan wetenge mlembung. Lha ngoten. Nggih mboten? Lho ngono kok sing disalahno tukang jahite. Akhirnya solusinya napa? Sing wetenge do gampang melembung niku nek masang nganggo kolor wae. Nah, ngoten niku. Dadi niku arep ukuran piro wae, arep kempes ya pas, arep mekar ya pas. Niku menungso. Tapi kan manusia itu seringkali menganggap bahwa rencana dia yang terbaik. Stres di dalam kehidupan itu karena kita sudah mulai nyetir sunatullah. Maka ridho terhadap qadha dan qadar itu maknanya adalah ketika rencana-rencana kita tidak dikabulkan oleh Allah, maka bersegeralah untuk khudhu, untuk tunduk, untuk patuh bahwa rencana terbaik dari Allah itulah yang membawa maslahat di dalam kehidupan kita. Dulu ketika kecil ada yang punya angen-angen. Anak kecil itu biasa kalau ditanya apa cita-citanya, tak pikir-pikir itu tidak jauh-jauh dari jadi dokter. Kenapa Bu? Napa wonten sing cita-citanya mboten ini kok saya tidak lihat Bu Suci? Nyelempit wedi dibuli. Biasanya ngetok tem mriki ya. Tapi kebagian piring. Oh sampun. Nggih. Nggih, saka nggih dinikmati mawon nggih Bu. Kalau seneng dalu niki rame niki. Jadi kita seringkali di dalam kehidupan itu terlalu banyak rencana. Dan kita dibuat stres oleh rencana-rencana kita. Oke. Makanya suatu hari saya tuh pernah ditanya ya sama kawan SD saya yang jadi sales. Enggak closing. Saya bilang ya memang begitu. Oke. Ketika jenengan closing, ya memang dalam rezekinya memang lagi closing. Tapi ketika tidak closing, berarti Allah sedang menyiapkan rencana lain. Gitu. Persoalan kemudian dia effortnya, usahanya harus lebih. Nah itu bagian dari ikhtiar. Ketika usaha lebih, akhirnya apa? Akhirnya dia kemudian nyerah dan akhirnya resign. Sekarang jadi guru ngaji. Saya tanya, bayarannya sampean jadi guru ngaji sama jadi sales banyak mana? Yo lipat ganda jadi sales. Tapi ndelalai cukup nih Bu. Wis ora closing meneh, mboten. Sekarang ngajari anak TK, alif, ba, ta, ngoten saged umroh Bu. Ada wali murid, wali santri bilang, "Pak, jenengan umpami nderekaken kula umroh napa purun?" Nggih purun menawi kula diajak. Ngoten niku cerita kali kula, aku Pak. Yo reti aku digratisi umroh Pak, tapi kan ndok kono kan butuh tuku es teh Pak. Duitnya rak cukup ngoten. Lho ngono kok ten ngene bandara napa Soekarno Hatta niku
Jamaah yang lain bilang, Ustaz, nika anu nggih mangke kagem tambah-tambah untuk 100.000. Nggih. Ustaz niki mangke kagem tambah-tambah entuk 100.000. Akhirnya napa? Wangsul niku sayuta niku utuh. Soalnya napa? Jamaah sing nyuwun ki ambek nderekaken niku bayari, Pak. Niku. Ternyata ketika dia ndak closing dan capek, dia mendapatkan jalan. Oh, berarti Allah pasti punya rencana yang lain. Jalan rezekiku ternyata tidak di situ. Tapi ada yang closing sampai kemudian pada posisi tertentu. Rencana Allah memang begitu. Lah ngoten mawon toh. Makanya la iddata kat-tadbiri, tidak ada perhitungan yang cermat di dalam kehidupan kecuali cermatnya Allah mengatur kehidupan kita. Paham nggih Bapak Ibu nggih? Wala wara'a kal kaffi anil adza. Wala wara'a, tidak ada kehormatan yang lebih sempurna. Kal kaffi anil adza, selain berusaha untuk tidak menyakiti orang lain. Bapak Ibu, ternyata nasihatnya Allah kepada Nabiullah Musa, kehormatan yang luar biasa di hadapan Allah itu ketika apa? Dalam hidup itu berusaha tidak menyakiti orang lain. Ada satu cerita para rawuh sami. Ada seorang ulama, karena beliau itu ulama yang mertamu banyak. Orang alim itu kan banyak yang mertamu. Saya sering cerita, jenengan ndak usah kaget dengan gaya hidupnya para kiai. Kalau pakai teori medis jauh dari kata ideal. Wong nompo tamu itu habis isya sampai jam 12. Jam 12 nanti sholat tasbih, okay? Sholat hajat, sholat witir sampai subuh. Habis subuh nanti ngaji sampai dan jam 7. Jam 7 sare sebentar sampai setengah 9. Setengah 9 ngaji lagi sampai dengan menjelang duhur. Menjelang duhur nanti nerima tamu lagi. Okay? Lah ada seorang alim itu, dia memiliki banyak keistimewaan di dalam hidup. Gara-gara nopo? Gara-gara berusaha untuk tidak menyinggung perasaan tamunya, gara-gara tidak tahu namanya. Misalnya suatu hari ada tamu datang padahal sudah berkali-kali, tapi kan kiai itu kan yang diingatkan nggak cuman dia. Gimana? Wong saya sowan kepada kiai saya saja itu, yang santrinya tidak banyak, itu saja. Kayak sopo? Dalam aziz saya, oh kue, kene cong, kene. Itu setelah apa? Setelah dalam aziz saya ini. Oh kene cong, kene cong. Lah ada seorang kiai saking tidak ingin menyakiti hati tamunya, setiap datang ada tamu, alhamdulillah kiai saya bisa datang lagi ke sini sowan tabarukan sama kiai. Monggo pinarak riyen. Tapi kiai ini tidak berani tebak berhadiah namanya siapa. Akhirnya apa? Beliau memerintahkan santrinya, minta kepada santrinya, kamu temuin tamu itu, kamu tanya namanya siapa, rumahnya mana. Kiai santri ini baru kemudian nanti laporan kepada, ya, misalnya namanya Ahmad gitu kan. Begitu santri selesai, makanya sebentar ini kiai mau keluar nih. Akhirnya apa? Begitu kayak monggo pripun kabare Pak Ahmad, keluarga pripun kabare, padahal bocoran dari santrinya. Jenengan bayang no, begitu mulianya orang saking tidak mau menyakiti hati sesama.
Dan Allah memberikan nasihat bagus sekali. Wala wara'a kal kaffi anil adha. Tidak ada kehormatan yang luar biasa di hadapan Allah selain sikap kita yang mau menjaga perasaan orang lain. Makanya sampai disebutkan falyakul khairon aw liyasmut, ngomong sing apik, bicaralah yang baik. Kalau bicaramu tidak baik dan menyinggung orang lain, falyakul khairon aw liyasmut, lebih baik diam saja. Kecuali kalau misalkan sudah akrab. Bolone kene sing biasa digojoloki siapa Mas Andri? Pak Pur. Tapi Pak Pur tuh tidak pernah tersinggung. Digojoloki apa aja senyum aja, ganjarannya luar biasa Pak Pur. Gua juluki gua juluki apa meneh urusan angkut-angkut gitu kan. Pak Pur on sing pindahan truknya datangkan ngoten. Pak Pur guyu tok mendel. Pokoknya kalau nggak Pak Pur Pak Hendri. Tapi alhamdulillah kula niki gadah dulur-dulur ini biasa jadi objek bullying, nggak pernah itu melapor ke pihak berwajib niku. Nggih. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah, kalau kita ingin mendapatkan kehormatan di hadapan Allah, berusahalah untuk tidak menyakiti orang lain. Okay. Berusahalah untuk bisa menyenangkan orang lain, orang mertamu. Okay. Kiai saya itu kalau kedatangan tamu, cepet-cepet bilang sama putra dalem. Begitu datang le kopi, le tokno kabeh le saonone. Jadi kan bisa bayangkan, padahal apa? Padahal bisa jadi secara ekonomi mungkin biasa-biasa saja. Tetapi keberkahan di dalam hidupnya itu karena kemauan untuk menyenangkan orang lain. Kan tidak ada cerita kemudian orang kecuali kalau misalkan kiai itu gerah. Kalau misalnya beliau tuh capek habis ngaji, kan biasanya kan habis ngaji baru turun dari pesantren, baru turun dari masjid, pengennya sampai rumah itu makan, pengennya sampai rumah mungkin ya sambil nonton TV, pengennya sampai rumah itu leye-leye. Ternyata di ruang tamu itu sudah ada tamu yang menunggu. Tapi karena menjaga bagaimana supaya dia bisa membahagiakan orang, maka wajar kalau kemudian Allah memuliakan dengan banyak kemuliaan. Wala wara'a kal kaffi anil adha. Tidak ada kehormatan yang sempurna selain upaya kita untuk menjaga jangan sampai kita menyakiti hati orang lain. Makanya kita kalau matur, kalau bicara, itu diupayakan wis persoalan keperucut menyakiti hati orang lain njaluk ngapura. Soalnya kan kadang wonten model kalimat suwidik tapi koyok cabe setan. Pletus panas. Wedhus ngentekno banyu sak galon kan ngoten to? Ada. Wonten mboten, Bu? Oh, Bu ini niki referensinya banyak sekali. Setiap saya tanya mesti kata nih kan banyak cerita nih maklum. Sampun sepun itu kan senior ya kan. Kita pokoknya setiap saya tanya wonten apa mboten kuatah. Jadi jawaban niku mboten wonten apa mboten, tapi jawabnya kuatah nih kan. Nggih, wis donya pancen nggih pancen kathah sing model ngoten-ngoten niku nggih. Kadang ngomongi Siti meletus. Ya. Ngomongi Siti puedes. Ya kan. Wah, kalimat Siti. Kang sampean rak mangan. Alah wong panganan ngene kok dipangan. Ngene kula mending ora usah ngomong niku kula. Nggih. Mending ora usah ngomong. Nggih. Kang iki ana martabak. Aku tek ketok nek martabak ngene iki kek marai sariawan. Lah ora enak ta Bu, njaluk dijuwejeg ngoten niku. Nggih ta?
Seandainya tidak mau, bilanglah yang baik. Saya sudah kenyang. Saya ini kebetulan lagi batuk apa. Umpama pengen nyeneng non iku nggih. Saya tuh pernah itu di Jombang itu, tempatnya istri saya itu. Apa jajanan sing atose koyo watu itu? Udah apa itu? Kue Banjar. Koyok watu Pak niku. Saya dikasih yang ngasih Bunyai garwane Allah yarhamu Kiai Nasrullah. Kiai Bunyai Zubaidah. Ayo didahar. Nggih Bunyai, kula pendet. Buareng tak cokot niku Pak. Wah lah iki yo kelas berat nih. Tapi kok yang ngasih kok Bunyai. Akhirnya kula eling niku kula sai niku. Sampai lali ketika nyuci niku mbledrek kabeh niku. Saiki elingan niku kue apa namanya itu Banjar itu ya. Iya, itu ndak tahu itu bahannya dari apa, mbuh. Waktu di blender mbuh pripun niku pancen watos. Tapi saya ngambil itu karena apa? Karena saya khawatir kalau kemudian menyinggung perasaan yang ngasih. Wala waro'akal kaffi anil adha. Najib, itu ada mobil, ada yang halangi parkiran nggak, Bapak ya? Ada mobil samping datang. Nggih, kula lanjutaken nggih. Wala hasba arfa'u minal adab. Wala hasba arfa'u minal adab. Tidak ada yang membuat kita tinggi derajatnya selain urusan adab. Nggih. Lah kados ngeten niki kan Bu. Ngeten niki kan kula mikir, nggih, jangan sampai niate ngaji parkiran menghalangi orang. Makanya mugi-mugi mawon bisa masuk. Saged. Nggih. Wala hasba arfa'u minal adabi. Tidak ada yang membuat kita tinggi derajatnya minal adabi, dari adab yang baik. Napa bedane akhlak kali adab niku Bu? Kalau akhlak itu keluhuran perilaku tapi hubungannya sama diri kita. Tapi kalau adab itu bagaimana perilaku kita berhubungan dengan orang lain. Makanya kalau jenengan pengen tinggi derajatnya di hadapan Allah, di hadapan manusia, maka perhatikan akhlak, cara kita memperlakukan orang. Kalau anak muda itu sama orang tua, ya apapun itu jaga sopan santun. Satu hari saya itu habis kajian, ada seorang ulama niku negur kula. Gara-gara tangane kula gegem ngeten. Nggih. Akhirnya nyun sewu Ustaz. Niku ngapunten nek menawi mboten pas nggih. Niku kados tiyang nek ngeten, niku orang kiai sepuh. Nah kita kan kadang tidak terasa geng, tangan kan begini kan. Lah karena refleks itu saya tidak ingat. Kalau ini kan materi mondok pesantren kilat dulu, tapi tidak ingat saya itu. Nyun sewu, kalau tangan posisi begitu niku kok katanya tangan posisinya orang kafir yang sedang disiksa di neraka. Meskipun saya tahu bahwa di situ ada perbedaan ulama menafsiri tangan gegem, tapi karena yang bicara itu orang tua, yang bicara itu orang sepuh, saya bilang ngestoaken dawuh yai, matur nuwun nasihatipun. Dengan cara begitu sama sekali kita nggak turun derajat kok. Makanya saya pernah negur, ada satu mahasiswa saya itu khutbah, okay? Itu khutbah dan kemudian ada yang tidak pas menurut salah satu kiai di pondok itu.
Wah, boten, di dalam kitab ini tuh begini, di dalam kitab itu begitu. Saya bilang, besok-besok kalau sudah urusan begitu sudah diam saja. Ya, kenapa? Akhlak itu kita dahulukan daripada ilmu. Nek kulon debat bisa, tapi penting boten. Karena bagi saya menghormati orang tua, menghormati orang alim itu jauh lebih penting bagi saya. Oke. Bagaimana ketika kita mengedepankan akhlak itu? Karena nyatanya apa? Wa huwa yatawallas sholihin. Karena ternyata Allah itu akan mengatur hidup orang-orang yang soleh, orang-orang yang akhlaknya baik. Makanya para rawuh sami, doa kita semua, kita punya anak, monggo jenengan meh dadekno anak niku jadi apa saja, tapi satu yang tidak bisa ditawar, ajari anak kita tahu sopan santun. Teori mendidik anak sekarang kadang kan begini, anak rodok rak sopan, wincak-wincakan di rumah orang lain begitu toh. Katanya apa? Jangan ditegur, itu kreativitas anak, itu tanda anak cerdas. Wah, nek kula boten. Tak untir betul. Wes untir kene kok, Bu. Aku kelingan biyen ya Allah niku nek diciwel niku ciwel cilik muter sisan kok gitu. Saya sering kali diskusi sama istri, apa itu teori-teori hari ini jewer anak katanya merusak miliaran saraf kecerdasan, gede-gede ini dorak sopan. Anak kalau mau cari titel tidak sulit, hanya sekedar dapat doktor. Tapi mencari anak punya perilaku yang baik, sopan santun jauh lebih penting daripada jadi orang dengan titel tinggi. Oke. Saya dulu ketika mertamu kok rodok kurang sopan begitu, ya, itu biasanya kode kecil. Ibu saya niku nyubit, wah panas sih, kan? Nanti sampai rumah masih kuliah 4 SKS. Ngoten ya. Karena ibu saya itu kalau bicara dengan saya, dengan anak-anaknya itu selalu pakai basa kromo. Nginjang, mboten nangsal nek ten gene tiyang ngeten. Apakah kemudian saya balas dendam ini? Enggak. Gitu. Kenapa? Makanya kearifan, kalau saya disuruh milih teori-teori mendidik anak ala sekarang dan ala dulu, oh saya kemana-mana milih profesor-profesor orang tua dulu itu hebat, anaknya hebat-hebat, sopan-sopan. Karena apa? Untirane niku lho. Lho ngoten ta, Bu? Lah apa kemudian gara-gara diuntir otak jadi kopior? Kan boten, nyatane kula ya isih utuh niku. Loh Pak, ini telinga saya ini Pak, kalau ndak elastis, cuwil Pak. Tapi apakah kemudian menjadikan kita enggak? Oh, bapak saya dulu begini karena ngajari saya sopan santun. Oke. Oh, ibu saya dulu muntir pantat saya itu sampai kecil begitu karena sopan santun. Makanya saya pernah debat sama teman saya, jangan Pak, itu kreativitas, monggo sakarepmu. Sampean merujuk pada teori pendidikan sekarang, saya tak ikut pendidikan ala orang tua dulu yang makannya gaplek itu ya. Iya betul Bu, gaplek tapi kan cerdas Bu. Orang ngalah-ngalahi yang makan keju. Jadi kan dahar keju udah mual tak boten? Mual Bu, mual Pak, wis gaplek enak, kletuk kan nggak tentang? Maka pesan Allah kepada Nabiullah Musa, wala hasba arfa'u minal adab, tidak ada yang bisa membuat kita terhormat dan memiliki derajat di hadapan manusia, di hadapan Allah, kecuali karena kita memiliki adab. Kira-kira kalau saya bilang begini, jadikan setuju napa mboten? Ora patek setuju ya. Mungkin jadikan soalnya putune wis do mangan keju soalnya kan. Ya. Kalau saya itu sekalipun saya tidak main tangan ya. Alhamdulillah saya meskipun tidak main tangan,
saya kursusi 4 SKS. Besok kalau di rumah orang harus begini. Orang mau bilang orang tua kok kebanyakan nyetir, nggak apa-apa. Mau bilang iki anak-anakku dewe, ya, tak kursusi dewe. Karena apa? Saya merasakan buah dari ketatnya urusan kedisiplinan masalah etika. Duh nek generasine Pak Rokik ndak wonten puntir-puntiran, Pak? Tasik, Pak. Tasik nggih, Pak nggih. Wonten ceplek-ceplekan apa mboten, Pak? Wonten nggih. Nek kula riyen zaman sekolah niku sing jenenge dijewer, diuntir, ceplek kali penjalin niku cetes ngoten niku biasa niku. Kula niku sekolah niku Pak sepatuku jebot ya gara-gara napa? Gara-gara dulu nadzuman tasrifan kan fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun keliru. Tawaf. Wah, ngubengi masjid niku Pak. Ibu saya pasti lek lah sepatune nembe ndek wingi kok wis do jebot. Nggih, kula niki anu. Kula soale ken tawaf kali Mbah Yai. Apakah kemudian orang tua langsung lapor pihak berwajib? Boten. Ditambahi malah makane ngot. Nyon sewu. Enggak tahu ini nanti kalau misalkan ada yang protes. Sekarang Pak, orang tua itu takut Pak, guru itu pada takut Pak. Kenapa? Anak ndablek sithik dihukum, orang tua bertindak. Sekarang kalau anak itu kena miras, anak kena narkoba, apakah komisi-komisi itu juga akan turun tangan? Siapa yang bertanggung jawab ketika anak prestasinya bagus? Lah itu yang ini ya nggak mudoroso karena sudah berita. Siapa itu yang pelecehan seksual terbesar di Inggris itu? Reinhardt. Rian tak Jombang Pak. Oh iya, Rian cabang Inggris. Nah, betul Pak Madi, betul Pak Madi. Ya. Ini Rian Jombang ya, betul ya. Rian Jombang, nah, Riane Inggris jadi Reinhardt. Itu kan IQ-nya luar biasa, berprestasi. Apa yang akan kita petik nanti ketika anak-anak kita sudah dewasa? Bukan IPK mereka, bukan gaji mereka, bukan titel mereka, tetapi akhlak mereka kepada orang tua dan masyarakat. Nah, sekarang kalau guru jewer, orang tua lapor. Sekarang nanti kena pasal. Sekarang kalau anak itu tidak sopan lagi sama guru, ya, apakah mereka turun tangan? Turun tangan dong. Kalau ada anak tidak sopan sama guru, mestinya mereka juga harus turun tangan. Jangan cuma main-main pasal saja. Makanya Profesor Sacipto Raharjo itu bagus bikin hukum progresif. Ya, masyarakat itu diikat dengan hukum supaya teratur. Jangan sidik-sidik kemudian dilaporno, sidik-sidik dilaporno, sidik-sidik dilaporno, kan begitu. Akhirnya kan sekarang kan guru-guru pada takut ya Pak. Sekarang guru itu ngomong hukum dikit takut. Kalau generasi saya dulu tidak. Kami dihukum sama guru, lapor sama bapak, tambahi lagi. Gimana? Nggak ada kok cerita kok terus langsung bikin laporan ke kepolisian, nggak ada. Kita kalau lapor, kalau nggak pengen ditambah hukumannya, nggak usah lapor sama orang tua. Maka betul yang sampaikan Allah kepada Nabiullah Musa, wala hasba arfa'u minal adabi. Tidak ada yang membuat kita terhormat kecuali adab kita. Wala syafi'akat taubati. Tidak ada pertolongan yang lebih dahsyat selain diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita taubat, ya, jadi kalau kita kemudian merasa banyak dosa, kita merasa hampir semua kejahatan kita lakukan, yang bisa membuat kita nikmat cuma satu, taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wala syafi'a kat taubati. Tidak ada pertolongan Allah, syafaat dari Allah yang lebih dahsyat
selain taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu. Makanya kita perlu memperbanyak istighfar kita. Oke, siapa tahu kerumitan-kerumitan di dalam hidup kita karena banyaknya dosa kita, memperbanyak istighfar sareng-sareng. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan solihah. Jadi tidak ada yang lebih nikmat, tidak ada yang lebih hebat dari pertolongan Allah kecuali taubat kita diterima oleh. Dan Gusti Allah itu nerima taubat tidak pandang umur. Asal kita mau taubatan nasuha, Gusti Allah buka pintu ampunan. Sebab apa? Sebab Gusti Allah itu punya sifat ghafur, punya sifat ghaffar. Sebesar apapun kesalahan kita, masa lalu kita, okay. Seperti yang saya ceritakan tadi subuh, tidak usah saya ceritakan karena ini nanti masuk Instagram, tidak sing diceritakan ngerti. Okay. Cukup kita jenengan rak bolo rata kandani. Okay. Okay. Itu. Maka wala syafi'akat taubat, tidak ada pertolongan Allah yang lebih dahsyat selain kita bertobat itu diterima oleh Allah. Wala ibadatakal ilmi, tidak ada ibadah yang lebih sempurna ya dari ilmu yang diberikan oleh Allah. Ini menguatkan nasihat Allah sebelumnya. Semua perkara kalau diilmoni, semua perkara kalau didasarkan kepada ilmu, semua perkara kalau orang itu tahu ilmunya, maka akan menjadi ibadah. Beda pendapat, tapi kalau didasari dengan ilmu, yang terjadi bukan konflik, tetapi rahmat. Takbirnya beda dikit-dikit, tidak apa-apa, wong masing-masing punya dasar. Akhirnya apa? Jadi ibadah di tengah perbedaan. Cara duduknya berbeda ketika tasyahud iftirosh dengan tawarruk. Kalau duduknya di tasyahud akhir berbeda, tidak apa-apa, wong perbedaan itu juga terbuka kok. Makanya kalau orang itu ilmunya luas, itu tidak gampang senewan, tidak gampang emosi. Saking emosinya jadi esmosi. Wah, ora oleh. Wah, beteteng wae. Tapi kalau orang itu punya ilmu, ketika lihat orang lain berbeda, oh itu pakai dasar yang sama. Ketika melihat ibadahnya berbeda, oh itu Jadi jangan gampang marah. Kalau marah itu malah menunjukkan kualitas kita yang sesungguhnya. Kan cara kita bersikap itu menunjukkan kelas kita. Gimana? Cara kita bersikap tuh, saya biasanya kalau ada orang debat begini-begini, jenengan setuju, monggo, ndak setuju ndak apa-apa. Wong saya begini itu punya dasar. Jenengan punya dasar yang lain silahkan, tapi jangan menyalahkan orang lain. Nak ngibadah niku, beragama itu puncaknya adalah kedamaian. Semakin belajar agama kok semakin kemerungsung. Ndelok wong sing beda pengen ngajak jotosan, oh niku berarti ada yang salah di dalam memahami agama. Coba lihat ulama-ulama dulu. Imam Abu Hanifah tidak sama dengan Imam Abu Malik. Pengikut Abu Hanifah tidak sama dengan pengikut Imam Malik. Pengikut Imam Malik tidak sama dengan pengikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pengikutnya tidak sama juga dengan Imam Ahmad bin Hambal. Rukun kok. Seperti cerita klasik yang pernah saya sampaikan. Imam Syafi'i itu kunut
tapi suatu hari berziarah ke tempatnya makbarohnya Imam Abu Hanifah yang mayoritas tidak kunut. Ketika Imam Syafi'i didaulat menjadi imam, ya, di hadapan para pengikut-pengikutnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i tidak kunut kok. Kenapa? Karena Imam Syafi'i menyadari kalau pengikut-pengikutnya Imam Abu Hanifah mengikuti ulama yang tepat. Imam Abu Hanifah itu orang yang alim. Kalau mengikuti orang yang alim pasti memiliki dasar yang kuat. Kalau memiliki dasar yang kuat kok berbeda dengan dasar yang lain, maka kedepankan bahwa persamaan di antara kita jauh lebih banyak daripada perbedaan. Subuh kan bedanya cuman kunut. Kecuali kalau Pak Pur subuhannya model kayak sholat gerono. Loh, Pak Pur kok rukuke double? Milenial. Nah, itu baru harus digugat. Tak contohnya ben tak ngantuk Pak Pur. Setuju ya Pak Pur ya? Setuju. Tapi Pak Pur itu pinter kok, bilangnya gini, saya itu tidak ngantuk Pak, tapi menghayati. Begitu, menghayati. Nyatanya saking menghayati berarti ngikuti. Nyatanya begitu mau selesai tahu itu Pak Pur melek. Nah kan berarti kan ngikuti. Tapi kalau orang tidur kan kadang ya kayak orang Jumatan itu, ya orang Jumatan Allahu Akbar imamnya isek turun ini. Ada nggak yang pernah gitu Pak? Nanti nobatan nih. Ya? Kata. Saweneng ya kuatah kabeh ya. Tapi aten kurang lebih di mana-mana ceritanya orang itu kalau Jumatan itu ya. Makanya saya itu kalau khutbah itu saya usahakan tuh pokoknya 10 menit rampung. Daripada apa? Daripada do ngantuk. Ya, makanya sampai ada itu pernah satu hari, pas saya khutbah di Undip, pas bagian saya, lah ada salah satu jamaah pernah dengar saya ngomong begitu. Saya sengaja saya mau datang ke masjidnya Undip karena tahu Ustaz Aziz yang khutbah. Saya pengen sensasinya khutbah 10 menit itu kayak apa. Ternyata dia itu pakai apa Pak jenenge? Stopwatch Pak. Katanya 10 menit 10 menit betul. 10 menit kurang dikit katanya itu. 10 menit kurang dikit. Kenapa? Ya sudah, khutbah itu kan intinya kan hikmah-hikmah yang terbaik yang bisa diserap mereka. Wa meh wakeh ngoten molo ngoten. Ngotos molo nggih. Pak Pur nate ngantuk kalau Jumatan. Oh nate nggih. Nate nggih, Pak. Nggih. Biasanya Pak Pur Jumatan langsung golek endi sing ana sokone nggih. Nggih, niku. Jadi apapun kalau didasari dengan ilmu ibadah. Tapi kalau tidak didasari oleh ilmu fitnah. Ya. Makanya kita mulai dari diri kita, terutama majelis zawiyah. Ya. Nanti kapan-kapan saya lagi berpikir nanti kali rencang-rencang santri. Nanti kalau sudah khatam ini, ya, kita cari kitab lain yang ada mambu-mambu fikihnya supaya kita supaya kita wawasannya menjadi luas. Orang kalau wawasannya luas, pas seduluran selawasi, ora kagetan ngeten lho. Tapi kalau wawasannya tidak luas, ya akhirnya kemudian dia akan menghukumi sesuai dengan apa yang dia tahu. Coba jenengan kalau lihat di Masjidil Haram, satu shaf itu cara rukuk, cara sholatnya itu beda-beda. Tapi rukun, gitu. Tasyahudnya ada yang jengit-jengit ngeten. Jadi kalau jenengan lihat ada orang kok tasyahudnya begini, ngoten niku tasyahud ora usah gremeng. Stroke iki ketoke stroke pemula iki ketoke. Stroke ringan. Mboten niki mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki niku jenengan kalau lihat ada orang kok tasyahudnya begini, itu mazhab Maliki. Karena tahu ilmunya, ketika tasyahud dia enggak gremeng. Tapi karena tidak tahu ilmunya, akhirnya ya Allah, iki aslinya stroke apa aliran sesat ya. Wah, akhirnya itu sampai salam lali ora tasyahud Pak. Soalnya apa isine gremeng tok niku. Nggih kan?
Lah iki kok driji kok iso juwengat ngeten iki. Nggih to? Akhire assalamualaikum. Loh, aku urung tahiyat mau. Iya betul. Nah, tapi karena punya ilmu dia akhirnya terselamat. Wala sholata kal khosyah, tidak ada solat yang lebih mulia di hadapan Allah kal khosyah dari rasa takut. Ya Allah, kula niki. Takut niku maksudnya apa? Takut adalah kita merasakan sensasi ketakutan kita kepada Allah. Ya Allah, ternyata diriku ini bukan siapa-siapa. Ketika kita sujud di tanah yang sama, ketika kita takbir, ketika kita dalam satu shaf yang sama. Sampai ada satu pakar itu meneliti hebatnya sholat itu, ya, satu-satunya komando yang bisa mengumpulkan orang dalam tempo sesingkat-singkatnya itu sholat. Begitu sudah berkumandang qomat, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha. Wah, rokoknya langsung dikecek, Pak. Wah, makanya kula niku nek teko nok joglo, kok ndelok niki para joglo udute sik dawa. Kula niku ngegasir alon-alon. Wah, ketok iku lagi bar nyumet iki ngoten kan. Nek rak ngoten biasanya sudah begitu sampai parkir santai, ya. Paling ora aku karek seprapat lah kan gitu kan. Coba bayangkan, kekuatan yang bisa ngecek rokok niku ya itu tadi. Begitu Najib sudah pegang, wah, Najib sudah menuju mic. Ya, mic yang nyetrum di lambe itu. Ibu-ibu tidak tahu kan, jadi kan pengen tahu sensasinya, ya. Tahu sensasinya, ya. Jadi ceritanya mic niku ono setrume, Bu. Ya. Jadi kok adzan kok merem kok terus mepet, niku langsung rut ngoten, Bu. Ya. Pengen nyoba, Bu. Jadi kan adzan mawon. Isinya nyetrum enggak ya? Masih. Oh masih ya. Ora apa wajib ya, insyaallah itu anu. Jadi kafarat dosa ya. Wala sholat kal khosyah, tidak ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Itu langsung merapat. Begitu imam bilang sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis sholat, kan? Maka kita berada di shaf yang sama, sujud di tanah yang sama, di lantai yang sama. Maka sensasi ketika kita bisa menghadirkan ketundukan rasa takut kita kepada Allah itulah, itulah satu keistimewaan yang ada di dalam sholat. Maka sholat, sholat yang paling utama di hadapan Allah adalah ketika di dalam sholat kita menghadirkan rasa takut atas dosa-dosa yang kita lakukan. Wala sa'adata kat taufiki, tidak ada kebahagiaan yang lebih sempurna selain hidup itu mendapatkan taufiknya Allah. Makanya kenapa kita kadang jenengan kalau pengen mendapatkan keputusan-keputusan ini mboten usah males-malesan sholat istikharah. Sholat istikharah itu sholat yang bisa dilakukan kapanpun, termasuk jenengan qobliyah. Sholat sunat itu kan niatnya bisa macam-macam. Sholat sunnah qobliyah bisa diniati hajat, bisa diniati istikharah, bisa diniati wonten. Oh mboten, nek kula niku pokoknya satu sholat ya satu niat supaya nanti afdol. Nah itu ngitungannya bakul. Kan pernah wonten pertanyaan, Pak, kalau orang itu kirim doa kepada mayit dengan satu Fatihah sementara ahli kuburnya 10, lah niku makin tuwe pinten-pinten. Loh, lah niku lah hitungan bakul. Nek hitungannya Gusti Allah niku, diibarataken nek pakai ibarat yang paling sederhana itu ketika jenengan punya piaraan burung itu mau didengarkan satu orang ya suaranya segitu, didengarkan 20 orang ya suaranya segitu, mendengarkan suara yang sama, tempo yang sama, frekuensi yang sama, jadi tidak berkurang sedikit pun. Wala sa'adata kat taufik, tidak ada yang jauh lebih membahagiakan hidup kita
selain hidup itu senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah. Apa cirinya kita mendapatkan petunjuk? Nah, ini ciri kita mendapatkan petunjuk adalah dalam urusan kemudahan kita dibikin gampang. Dalam urusan kemaksiatan kita selalu dipersulit. Itu artinya tanda-tanda orang itu mendapatkan taufik. Atau dengan kata lain, ciri orang yang mendapatkan petunjuk adalah orang yang di dalam urusan kebaikan dia gampangan. Ngetokno snack gampangan, ngaji gampangan, jamaah gampangan. Ayo lek, anu lek, anu lek, karukenan rono lek. Wah, arep karukenan boyoke kumat. Misalnya, karaoke itu tidak dilarang. Maksud saya ini karaoke yang sambil minum-minum. Nah, misalnya ibu-ibu jenengan karaokenan nih ibu-ibu nih sing lagunya apa? Waljinah lagi. Nah, waljinah ya, waljinah ya. Wah, waljinah, us montok di kempot lagi. Nah, karaokenan nih karaokenan ngoten niku ndak apa-apa. Atau lagu-lagu tempo dulu pop 80-an itu hukumnya tidak dilarang. Yang dilarang kalau karaokenan sambil ngefly, minum-minum, nek minumnya kopi, teh, angsal. Tapi nek sing model botol-botol kier-kier nika, dan niku sing dilarang itu. Maka tidak ada yang lebih membahagiakan di dalam hidup kita, ya Allah. Urip kok enak diatur kali pangeran. Ketika lagi buntu wonten dalan, ketika lagi kesusahan banyak teman. Itu tandanya kita mendapatkan taufiknya Allah. Wala zaina azyanu minal akal. Tidak ada perhiasan yang lebih indah dari akal yang sehat. Kalau kita punya akal masih sehat, niku selama orang itu masih berakal, hidupnya itu akan menjadi indah. Makanya saya ingat guyonannya Habib Umar Mutahar. Nyun sewu Bib kula nukil, kata Habib Umar Mutahar itu contoh yang juga sering saya sampaikan di Joglo. Bagi Allah gampang membuat orang itu punya titel MM, Magister Manajemen. Tapi gampang pula bagi Allah merubah MM menjadi melonga-melongo. Gara-gara pinter, jenius luar biasa, tapi berani sama Allah, berani menentang kewajibannya Allah, berani menentang hukumnya Allah. Bagi Allah ndak sulit kok bikin orang jadi gegar otak. Gimana? Masuk kamar mandi kepleset, sirai kejedot utawa geblak. Geblak itu bahasa Indonesia apa? Terpelanting? Enggak terpelanting. Apa geblak? Apa Pak? Aku pambruk ya. Tapi ning geblak itu gini ya. Nggih. Makanya basa Jawa niku luar biasa kok ya. Tidak semua bisa dibahasa Indonesiakan. Nggih, tidak bisa dibahasa Indonesiakan. Pelem, cilik jenenge pentil. Nggih. Gede sithik jenenge poh. Poh iku sik mentah, nggih ta? Engko nek mateng baru jenenge pahpoh. Pahpoh. Mas, basa Wonogiri pahpoh. Oh nek mateng Wonogiri pahpoh. Bener Bu Eni? Oh mboten. Poh bar poh dadi pelem. Nek anu beras iku napa Pak? Mulai pari. Pari terus gabah, bergabah beras. Beras nek cilik-cilik jenenge menir. Terus nama malih? Nek mateng jenenge upo. Upo sedikit, nek banyak ya nasi. Oh, upo nek sedikit, nek banyak nasi. Lho, upo basa sego. Udan niku nek cilik-cilik jenenge germis. Nggih, nek udan deres jenenge ya udan. Nek campur panas jenenge udan wewe. Nggih. Udan kethek. Oh, Solo kethek. Oh, plat adi kethek.
Oh ketek. Kalau di tempat saya WW Pak. Ya. Itu ya. Jadi tidak ada yang bisa membuat hidup kita lebih berwarna, lebih indah selain apa? Selain akal kita yang sehat. Oke, saya lanjutkan ya. Ya bani Adam, wahai bani Adam, tufrigh li ibadati, sempatkan dirimu untuk ibadah kepada Allah. Amla'u qalbaka ghina, maka aku akan cukupi hatimu itu menjadi orang yang merasa cukup. Ketika kita ibadah itu selalu menyempatkan tufrigh li ibadati, kapan engkau menyempatkan waktumu untuk ibadah kepadaku, maka amla'u, aku akan memenuhi qalbaka, hatimu, ghina, kecukupan, merasa cukup aja. Wa baitaka rizqa, kapan engkau menyempatkan waktumu untuk ibadah, maka aku akan melimpahkan rezeki di dalam rumahmu. Wa jasadaka rohat, dan jasadmu akan, dirimu, jiwamu, badanmu akan menjadi rileks, tenang banget. Makanya orang itu kalau pulang dari jamaah atau habis jamaah, niku kan atine kepenak ngoten. Nggih mboten? Atine kepenak. Seneng. Duka jenengan jamaah ten masjid joglo utawa jamaah di rumah. Nggih. Kalau misalnya jenengan jamaah di joglo sae. Tapi kalau jenengan jamaah di rumah karena mau ngimami putra-putrine jenengan, itu juga tidak kalah sae. Nggih. Makanya kadang sosok memang perlu ada bagi tugas. Yang satu sholat di rumah, yang satu sholat di masjid, yang satu sholat ini. Tapi mau ke masjid semua juga nggak apa-apa. Anaknya diajari jamaah. Makanya wajah sadaka rohatan, kapan orang menyempatkan waktunya untuk ibadah, maka dirinya akan merasakan ketenangan. Wala taghful an dzikri, maka jangan engkau lupakan aku. Kapan ada orang melupakan Allah, tidak mau ibadah, amla'u qalbaka faqron, aku akan memenuhi di dalam hatinya faqron, rasa kurang aja. Orang itu kalau lupa sama Allah, tidak pakai eling sama Allah, pasti hatinya kemerungsung, merasa kurang. Wa badanaka ta'aban wa nasoban, badannya itu merasa capek, letih. Kenapa? Kerja. Padahal dia kerja itu cari rizki, dan rizki itu yang ngasih Allah. Kerja boleh, tapi sholat jangan ditinggal. Loh Pak, itu yang baik gimana? Kita itu begitu adzan langsung ini. Nah, kalau itu tidak harus. Kalau memang jenengan masih dalam kondisi yang nanti bisa sholat juga tidak apa-apa. Tapi ada kondisi yang memungkinkan, kan kita tidak tahu Pak. Namanya di perusahaan itu kan ada aturan. Ya kita wajib ikut aturan itu. Ada kalanya berkumandang azan, Allahu Akbar. Wah langsung cepat-cepat. Saya itu punya kawan begitu. Lagi ngapain saja, begitu azan langsung tutup. Kadang sampai rapat itu rak pamit. Loh, kita mau neng di. Oh, ternyata gitu. Kan gitu. Jadi bukan persoalan itu saja, tetapi yang penting sholat jangan sampai ditinggal. Kapan ada orang lupa kepada Allah, maka hatinya akan dipenuhi kefakiran. Wa badanaka ta'aban wa nasoban, badannya akan terus-terusan merasa capek, kurang dan kurang. Wa sadruka hamman wa ghamman, di dalam hatinya, di dalam dadanya itu muncul rasa cemas dan khawatir. Cemas dan khawatir. Kenapa? Buru dunia ini sampai ndak iling sama sholat. Makanya capek-capek, terutama ini kita semua ini bapak-bapak ini,
Bapak-bapak dan juga ibu-ibu, sesibuk-sibuknya jenengan kerja, jangan sampai melalaikan kewajiban kita kepada Allah. Wa jasadaka sakuman wa anaan, dan menjadikan dirimu itu wis pegel kabeh. Nggih. Loro dan kemerungsung. Kalau orang itu melupakan Allah, jenengan bisa rasakan orang bekerja ndak mau sholat, itu pasti isinya hati kemerungsung tok. Sebab apa? Sebab kita sholat itu memenuhi panggilan Allah, rizki itu yang ngasih juga Allah. Maka apa salahnya kalau kita memaksa diri kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sampai ada ungkapan, muadzin itu memiliki keutamaan lebih daripada imam. Jadi ganjaranku mbek ganjarin najib iki aslinya akeh najib. Aku dibagi sithik ya, Jib. Ya. Kenapa? Karena gara-gara azan itulah kemudian orang berdatangan. Sampai ada riwayat yang mengatakan keutamaan muadzin itu lebih daripada keutamaan menjadi imam. Kenapa? Karena orang berdatangan itu jasanya muadzin. Maka begitu kita dipanggil sama Allah, maka penuhi panggilan itu. Ya bena Adam, kantun gansal menit. Ya bena Adam, wahai bani Adam, bi'afiyati qawaita ala ta'ati, wahai bani Adam. Ya, karena anugerahku engkau menjadi kuat menjalankan ketaatan. Jadi kita ini diparingi awak sehat, menjadikan kita kuat menunjukkan taat kita kepada Allah. Makanya kan sering saya sampaikan di sini, Bapak Ibu, sholat pengen khusyuk, mulailah dari wudhu yang khusyuk. Wudhu yang khusyuk itu dimulai dari rasa syukur ketika air itu pertama kali nempel ke tangan kita. Ya Allah, kita diparingi kesehatan enak sekali. Allah maringi nasihat. Karena kesehatan yang aku berikan, engkau jadi kuat sholat. Karena kesehatan yang aku berikan, engkau menunjukkan taat dengan cara datang ke majelis zawiyah. Jadi kita datang ke sini bukan karena kita mampu, tetapi karena kesehatan dan kesempatan yang diberikan oleh Allah. Wa bitaufiqi addaita faraidi, karena petunjukku engkau tahu bahwa melaksanakan kewajiban itu adalah tuntutan kita. Kita mendapatkan taufik, Bapak Ibu. Betapa banyak mungkin saudara-saudara kita yang tidak sadar bahwa sholat itu wajib. Betapa banyak orang yang tidak sadar bahwa Jumatan itu wajib. Betapa banyak saudara-saudara kita yang ketika puasa Ramadan tidak puasa tapi udut di ruang publik ngeteng. Apa dilarang? Enggak, tapi jangan ngeteng maksudnya. Itu urusan masing-masing gitu loh. Itu urusan masing-masing. Tetapi apa? Tetapi paling tidak kita menghadirkan kesadaran lah. Kita menghadirkan kesadaran bersama-sama. Meskipun ada yang mengatakan, "Duh, itu kan hak dia berpuasa. Ini kan hak dia untuk udut." Enggak apa-apa. Enggak. Wong itu masing-masing, urusan pribadi masing-masing. Tapi tepo seliro. Sama halnya begini. Hak kita ini kan sebenarnya kan terbatasi oleh hak orang lain. Misalnya saya punya apa jenenge? Tip sound system gawede Pak Pur meh karaokean terserah. Lho itu kan hakku. Omah-omahku dhewe, mik-mikku dhewe, listrik-listrikku dhewe. Tetapi jangan lupa orang lain punya hak untuk dihargai telinganya. Kan ngoten toh? Nah gitu loh. Nggih mboten? Jadi misalnya makanya kadang di perumahan wis kadang
podo-podo tepo slira, kita saling menghormati satu sama lain gitu. Nek iso yo nalpot ora usah dijeblong. Ngoten toh. Tapi kita tidak ada yang sini. Dulu ada satu itu ya. Tapi kayaknya sudah tidak dijeblong itu. Udah aman ya. Oke. Wa birizqi qawaita ala maksiati. Karena rizki yang aku tunjukkan kepadamu, engkau menjadi kuat menahan diri dari kemaksiatan kepada Allah. Makanya Bapak Ibu saya sering sampaikan, rizki itu tidak selalu dalam bentuk materi, tapi rizki itu dalam bentuk kemudahan hidup. Karena kemudahan hidup yang diberikan oleh Allah, petunjuk yang diberikan oleh Allah, kita terhindar dari kemaksiatan kepada Allah. Wa fi fadli ishta, karena anugerahku engkau bisa hidup. Wa fi ni'mati taqallabta, karena nikmatku engkau bisa kemana-mana. Molak-malik itu maksudnya apa? Dengan anugerahku engkau, dengan nikmatku engkau bisa kemana-mana. Wa bi afiyati tajammalta, karena kesehatan yang aku berikan kepadamu, tajammalta, engkau bisa berpenampilan bagus. Bu, jenengan diparingi sehat, gitu, iso ngelukis alis, iso nganggo lipstick, eyeshadow, maskara, apa meneh? Oh, meneh Pak Pur. Apa? Balsam, blush on. Sing piye iku blush on? Sing piye Pak? Blush on itu. Blush on itu buat apa, Bu? Make up. Oh, sini. Oh, itu namanya blush on. Mewarnai pipi. Oh, mewarnai pipi. Oh, itu namanya blush on. Oh, gitu. Ya. Nah, betul itu. Maka kata Allah, karena kita sehat, kita bisa pepaes, kita bisa berhias. Oke? Intinya apa? Ya Allah, Gusti Allah itu begitu murahnya kepada kita, kesehatan yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa ya melakukan apapun yang kita inginkan selama itu masih dalam batas yang diperbolehkan oleh syarak. Maka nasihat dari Allah ditutup dengan kalimat, tapi sayangnya wa anta tansani, tapi sayangi kalian itu seringkali melupakan aku. Kita bisa melakukan kewajiban itu karena anugerah dariku. Engkau bisa melakukan aktivitas mencari pekerjaan itu karena anugerah dariku. Tapi kenapa anta tansani? Kenapa kok engkau melupakan aku? Wa tadhkuru ghairi, tapi justru engkau ingat kepada selainku. Wala tu'addi syukri, dan engkau tak pernah bersyukur atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Para sami, nasihat ini begitu indah kepada kita. Hidup kita dengan segala romantikanya adalah rencana yang terbaik dari Allah. Apapun yang kita lakukan bukan karena kita mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah. Kita bisa taat kepada Allah, menjalankan sholat bukan karena kita hebat, tapi karena itu petunjuk dari Allah. Kita bisa mencari rizki bukan karena IQ kita tinggi, tapi karena kasih sayang Allah memberikan kesempatan kepada kita. Intinya, ketika Allah mencukupi dan mencukupkan apapun yang kita butuhkan di dalam hidup, betapa ironisnya kalau hidup kita justru melupakan zat yang mengatur semuanya. Hidup kita begitu indah ketika Allah menjadi orientasi di dalam hidup kita. Hidup kita menjadi indah ketika apapun yang kita lakukan dilandasi zikrullah. Hidup kita menjadi lebih bermakna ketika apapun yang kita lakukan kita niatkan ibadah agar Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmah dan ma'unah kepada kita.